Andi lahir desa Kediri, keluarga miskin, musik pedesaan, haru keluarga Andi, alam merdu, kicau burung penuh harap. Andi bangun dan melamun tentang masa depannya. Aku harusnya bersekolah dulu, tapi kondisi keluargaku yang sangat tidak memungkinkan aku sekolah seperti teman-teman sebayaku. Andi berkata dalam lamunannya, aku harus bekerja semampuku. Tidak dibayar pun tidak apa-apa, asal dapat makan dan mencari pengalaman untuk mengejar mimpiku. Andi teringat ada orang, Pak Saiful. Pak Saiful pengusaha ternak ayam yang sukses. Aku ingin bekerja di sana sambil menimba ilmu, mudah-mudahan Pak Saiful mengizinkannya. Andi juga berharap dan berdoa semoga kelak berhasil sepertinya. Andi tiba di peternakan ayam Pak Saiful pada pagi hari. Dengan rasa takut dan khawatir aku memaksakan menemui Pak Saiful. Aku melihat dari kejauhan, terlihat banyak orang sibuk bekerja di kandang. Pak Saiful menyapa Andi dengan ramah. Lo siapa kamu nak jam segini kok kesini, tanya Pak Saiful. Kulo Andi pak, sambil bergegas mencium tangan Pak Saiful. Nggak sekolah tuh. Mboten pak, nggak ada biaya. Sambil berdiri, Pak Saiful bicara ke Andi. Yo Wesle, kalau kamu nggak sekolah, mau ye bantu bapak di sini? Andi langsung menjawab, Ki, Pak matur sembah nuwun. Memang saya kesini tadi mau minta kerjaan. Setelah dapat arahan Pak Saiful, Andi dengan rajin merawat kandang ayam, menyapu kotoran ayam yang tercecer di bawah kandang. Andi tampak bahagia Pak Saiful mengizinkannya untuk bantu-bantu di sini. Dengan sentuhan lembut, Pak Saiful Andi menyebarkan makanan, merawat kawanan ternak di bawah tanggung jawabnya. Ketekunan dan kerja keras Andi, Pak Saiful menyayangi Andi seperti anaknya sendiri. Memanen hasil pagi, Andi mengumpulkan telur-telur segar, sebuah bukti pengabdiannya sehari-hari. Andi terus bekerja keras sambil membayangkan suatu saat akan memelihara ayam sendiri. Andi duduk bersama Pak Saiful dengan jarak yang sopan di antara mereka. Nah, nanti kalau waktunya makan cari ke dapur sendiri ya, karena ibu repot kerja di sekolah. Gih pak, jawab Andi. Andi berbicara dengan lembut, namun kata-katanya beresonansi dengan keyakinan. Saya tidak minta gaji pak, disimpan saja buat masa depan. Bagus kalau gitu, dikumpulkan suatu saat bisa mandiri. Pak Saiful mendengarkan dengan saksama. Pandangannya tertuju pada Andi, menyerap setiap kata. Kalau istirahat, bisa tidur di sini, nggak usah pulang. Tapi izin orang tuamu dulu. Gih, Pak. Terima kasih. Sebuah kaleidoskop musim bergeser melintasi cakrawala. Sebuah bukti visual dari perjalanan waktu yang tak kenal lelah. Ayam betina bertelur. Usaha Pak Saiful terus berkembang dan tenaga kerjanya semakin bertambah terus. Tetapi tidak ada setekun Andi. Yang lain kadang sebentar sudah berhenti. Andi tumbuh dan terus tegar. Bahkan pengalaman memelihara ayam sudah mumpuni, karena dia terus belajar dan mengamati semua permasalahan yang terjadi jika menjadi peternak ayam. Pak Saiful dengan cermat mencatat upah bulanan Andi di buku besar. Sambil berkata dalam hati, suatu saat saya yakin Andi akan jadi orang sukses. Karena dia pekerja keras, Andi menjalani kehidupan sederhana di desa kecil. Tidak pernah meminta lebih. Dia hanya bermimpi bisa sukses seperti Pak Saiful. Andi menjalani hari-harinya dengan semangat dan kerja keras. Andi masuk di rumah Pak Saiful. Wajahnya mengkhianati tekad yang tenang. Padahal dia ketakutan. Rumah Pak Saiful bagus sekali. Maklumlah Pak Saiful tokoh dan pengusaha yang sukses. Rumah Pak Saiful tampak sepi jam segini, ibu di sekolah dan anak-anaknya kuliah di luar kota. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Nak sini bapak. Di depan. Gih pak, izin masuk. Yulum lebu wae. Sudah sarapan belum? Kalau belum, cari sendiri di dapur ya. Gih pak, terima kasih. Gimana ayamnya dan kandangnya? Andi jawab. Prosentase telurnya meningkat. Ya, alhamdulillah. Rezeki kita bertambah aman. Andi bekerja dengan tekun di peternakan Pak Saiful, merawat hewan dengan penuh kasih sayang.
Setiap hari, ia memastikan mereka sehat dan bahagia. Dengan senyum yang cerah, Andi menjalankan tugasnya. Andi dengan cekatan mencampur bahan makanan ayam di peternakan Pak Saiful. Ia memastikan komposisi yang tepat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan ayam-ayam tersebut. Dengan penuh perhatian, di dalam kandang, Andi bertemu dengan Bu Atik, istri Pak Saiful. Bu Atik tersenyum hangat sambil memeriksa kondisi ayam-ayam. "Bagaimana kabarnya, Andi? Ayam-ayamnya sehat-sehat saja ya?" "Andi ya, Bu." Bu Atik meminta Andi pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan tambahan untuk ayam-ayam di peternakan. Andi dengan sigap menyiapkan diri dan berangkat. Bu Atik meminta Andi menanam bunga di kebun belakang peternakan. Andi dengan gembira menjalankan tugasnya, menanam berbagai jenis bunga dengan penuh perhatian dan cinta. Bu Atik meminta Andi memanen sayuran di kebun. Andi dengan cekatan memotong sayuran yang sudah matang, memastikan kualitasnya tetap baik untuk dikonsumsi. Andi membawa keranjang berisi sayuran segar ke pasar untuk dijual. Dengan senyum ramah, ia menawarkan dagangannya kepada pembeli, memastikan sayuran terjual dengan baik. Dia tertawa, menyerahkan sekantong hasil bumi kepada seorang pelanggan. Matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tulus. Peternakan ayam Pak Saiful berkembang pesat berkat kerja keras Andi dan dukungan keluarga. Jumlah ayam yang sehat dan produktif meningkat, membuat usaha Pak Saiful semakin maju dan menguntungkan. Andi menerima uang dari Bu Atik untuk diberikan kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasnya di peternakan. Dengan senyum bahagia, Andi berjanji akan menyampaikan uang tersebut. Andi memandang ke depan dengan penuh harapan, membayangkan masa depan cerah di mana ia bisa sukses dan mandiri. Ia yakin bahwa kerja keras dan dedikasinya saat ini akan membuahkan hasil yang baik. Andi merenungkan kebaikan Pak Saiful dan Bu Atik yang telah memberinya kesempatan untuk bekerja dan berkembang di peternakan mereka. Ia merasa bersyukur atas dukungan dan bimbingan yang diberikan. Andi tersenyum memikirkan wajah ibunya yang akan gembira menerima uang yang diberikan oleh Bu Atik. Ia yakin ibunya akan merasa bangga dan bahagia, serta merasa lega dengan tambahan rezeki ini. Andi membayangkan kembali ke sekolah, mengenakan seragam putih abu-abu, dan bermain bersama teman-temannya. Ia merindukan masa-masa sekolah yang penuh dengan kenangan indah. Andi juga membayangkan dirinya menjadi peternak sukses di masa depan, memiliki peternakan yang besar dan modern, serta dihormati oleh masyarakat sekitar. Ia yakin bahwa dengan kerja kerasnya, Andi berjalan kaki sambil membawa uang yang diberikan oleh Bu Atik. Ia sudah hampir sampai di rumah ibunya. Ia merasa gembira dan tak sabar untuk memberikan uang tersebut kepada ibunya. Andi berdiri tepat di depan rumah ibunya, tersenyum lebar sambil memegang uang yang akan diberikan. Ia mengambil napas dalam-dalam, siap untuk memberikan kabar baik dan uang tersebut kepada ibunya. Andi masih terbayang kebaikan Pak Saiful dan Bu Atik yang telah memberinya kesempatan untuk bekerja dan berkembang. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas dukungan mereka. Andi melangkah masuk ke rumah ibunya, mengucapkan "Assalamualaikum" dengan suara yang jelas dan sopan. Ibunya sedang duduk di ruang tamu menoleh ke arah Andi, tersenyum dan membalas "Waalaikumsalam". Andi merasa kasihan melihat ibunya yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia ingin membantu ibunya dan meringankan beban hidup mereka, sehingga ia semakin bersemangat bantu. Andi menyerahkan uang yang dibungkus rapi kepada ibunya sambil tersenyum. "Ibu, ini ada uang dari Bu Atik," katanya lembut. Ibunya tersenyum bahagia dan memeluk Andi, merasa bersyukur atas rezeki ini. "Ini titipan dari Bu Atik, Bu. Katanya ini hadiah karena aku kerja baik." Ibu Andi terharu mendengarnya dan hampir meneteskan air mata. "Terima kasih nak, sampaikan ke Bu Atik dan Pak Saiful." Ibu memeluk Andi erat, merasa bangga dan bahagia melihat anaknya yang semakin dewasa dan bertanggung jawab. "Terima kasih Andi. Ibu sangat menyayangimu," ucap ibunya dengan suara yang penuh kasih. Andi merasa terharu dan tak kuasa menahan air mata
meneteskan butiran bening di pipinya. Ia memeluk ibunya lebih erat, merasa bersyukur memiliki ibu yang begitu mencintainya. Andi melepaskan pelukan ibunya, lalu berpamit untuk kembali bekerja. "Ibu, aku pamit dulu ya. Aku harus kerja lagi," katanya sambil mencium tangan ibunya. Ibunya mengangguk dan memberinya senyum. Ibu memandangi Andi yang berjalan menjauh, kembali ke rumah Pak Saiful dengan langkah tegap. Ia tersenyum dan mengucapkan doa dalam hati. Semoga Andi selalu dalam lindungan dan diberikan kemudahan. Andi beranjak dewasa, berusia 25 tahun. Dengan cermat menyelesaikan pekerjaannya di peternakan ayam Pak Saiful, wajahnya menunjukkan ketekunan dan sudah bekerja selama 10 tahun di Pak Saiful. Andi berdiri dengan hormat di hadapan Pak Saiful, berupaya mengubah jalannya sambil mengungkapkan komitmennya yang tak lekang oleh waktu. Andi berbicara dengan ketulusan yang sungguh-sungguh. "Pak, saya ingin meminta tabungan saya. Saya kepikiran ingin memelihara ayam sendiri di rumah bersama Bapak Ibu. Tapi, kalau boleh, saya masih ingin terus bekerja di sini juga." Pak Saiful tersenyum bangga dan menepuk bahu Andi, menunjukkan persetujuannya. Dia berkata, "Dek, kamu bukan hanya seorang karyawan di sini. Kamu sudah seperti anakku sendiri. Tentu saja, Anda bisa. Tabungan Anda, hasil kerja keras Anda. Dan soal bekerja di sini, pintu selalu terbuka untuk Anda." Andi berjalan di sepanjang jalan desa, hatinya melambung dengan sukacita yang baru ditemukan, sambil membawa tabungannya. Andi mulai menyiapkan usaha ternak ayam dengan penuh semangat. Ia membersihkan kandang, memberi pakan, dan memeriksa kesehatan ayam-ayamnya. Dengan tekun dan sabar, Andi yakin usahanya akan berkembang. Bapak Andi membantu anaknya menyiapkan usaha ternak ayam dengan penuh antusiasme. Bersama-sama, mereka membersihkan kandang, memberi pakan, dan memeriksa kesehatan ayam. Bapak Andi merasa bangga. Ibu Andi membantu Andi dengan menyiapkan makanan untuk ayam-ayamnya. Ia juga memberikan saran dan dukungan kepada Andi untuk mengembangkan usaha ternak ayamnya. Dengan bantuan ibunya, tambah semangat, Andi membawa telur segar hasil ternaknya ke pasar dengan harapan besar. Ia ingin menjual telur-telur itu dengan harga yang baik dan membanggakan ibunya dengan hasilnya. Dengan senyum percaya diri, Andi terus mencari relasi untuk mengembangkan usahanya. Ia berinteraksi dengan pedagang lain di pasar, membangun koneksi, dan mencari peluang baru untuk meningkatkan penjualan telur. Andi terus mencari relasi dengan pedagang lain, supplier, dan pelanggan potensial. Ia menghadiri acara-acara bisnis, bergabung dengan komunitas peternak, dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas. Andi dibantu beberapa tenaga yang rajin dan berpengalaman dalam merawat ayam. Bersama-sama, mereka membersihkan kandang, memberi pakan, dan memantau kesehatan ayam. Dengan bantuan tenaga-tenaga ini, usaha ternak ayam Andi terus berkembang pesat. Jumlah ayamnya semakin banyak, produksi telur meningkat, dan omset penjualannya pun terus naik. Andi merasa bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya. "Andi, bisa ceritakan bagaimana kamu memulai usaha ayam ini dari nol?" "Tentu. Semuanya dimulai dari mimpi sederhana dan dukungan orang tua, serta bimbingan dari Pak Saiful. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di sini." "Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang ingin mengikuti jejakmu?" "Jangan pernah menyerah pada mimpi kalian. Kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur adalah kunci utama. Dan jangan lupakan jasa orang-orang yang telah membantu kita. Jangan pernah menyerah pada mimpi kalian. Kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur adalah kunci utama. Dan jangan lupakan jasa orang-orang yang telah membantu kita." Fatimah dengan rajin menyapu halamannya, sebuah potret ketenangan pagi yang sederhana. Andi lewat, sebuah keranjang penuh dengan telur, sebuah pertukaran kehangatan bertetangga yang hening. Senyum ramah Fatimah memancarkan sapaan lembut, ikatan komunitas yang tak terucapkan. Andi tiba di warung ibu Fatimah. Sebuah peti telur berat di tangannya. Sebuah percakapan singkat dengan Fatimah terjadi, di mana kegugupan Andi menjadi sangat kentara.
Andi berbicara kepada orang tuanya tentang niatnya untuk melamar Fatimah. Menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. "Aku memberikan restuku," bisik ibu. Suaranya dipenuhi emosi. Andi dan keluarganya tiba di rumah Fatimah. Suasana dipenuhi dengan emosi. Fatimah menerima lamaran Andi. Andi dan Fatimah berjalan-jalan bersama melalui desa, membayangkan pernikahan mereka yang akan datang seiring bisnis Andi yang berkembang pesat. Sebuah tenda besar berwarna biru putih berdiri di halaman Andi yang luas, menjadi penanda kemeriahan di bawah terik matahari. Ibu-ibu desa bergegas di sekitar dapur terbuka. Tangan mereka bergerak cepat saat mereka menyiapkan pesta. Para ayah mengatur kursi di bawah tenda. Wajah mereka terukir dengan antisipasi dan perencanaan yang cermat. Anak-anak berlarian di sekitar pelaminan bambu sederhana. Tawa mereka bergema di udara. Udara bergetar dengan obrolan riang dan janji perayaan. Andi dengan beskap Jawa sederhana, dan Fatimah dengan kebaya putih dan kerudung lembut, duduk berdampingan di lorong, berseri-seri dengan sukacita. Pak Saiful, seorang tokoh desa yang disegani, maju untuk memberikan pidato. Suaranya dipenuhi kehangatan. "Andi bukan hanya karyawan saya, dia sudah seperti anak saya sendiri. Hari ini saya sangat bangga. Semoga pernikahannya langgeng, penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang," Pak Saiful menyatakan. Penduduk desa dan tamu berkumpul di rumah Andi. Wajah mereka berseri-seri dengan sukacita saat mereka merayakan pernikahan Andi dan Fatimah. Di tengah kerumunan yang riang gembira, narator merenung. Pada hari itu, bukan hanya pernikahan yang dirayakan, tetapi juga sebuah kisah tentang kerja keras, kesabaran, dan berkah. Kamera mundur, mengungkapkan kesederhanaan yang tulus dari perayaan desa. Andi berpakaian rapi, mengawasi pertaniannya dengan senyum ramah. Ribuan ayam petelur yang sehat dan terawat dengan baik memenuhi pemandangan. Suara mereka bergema. Andi menyapa setiap pekerja dengan hangat. Kerendahan hatinya terpancar meskipun dia sukses. Andi kembali ke rumah dan disambut dengan reuni yang penuh sukacita bersama Fatimah dan anak-anak mereka. Tawa dan kehangatan memenuhi udara saat mereka berkumpul di sekitar meja sederhana untuk makan malam. Dalam keluarga ini, rasa harmoni sangat terasa. Andi berbagi cerita tentang harinya. Suaranya beresonansi dengan cinta dan koneksi. Andi membagikan kesuksesannya dengan warga setempat, membantu membangun sekolah, dan menciptakan lapangan kerja. Penduduk desa tersenyum mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Andi atas kemurahan hatinya. Andi merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam berbagi pencapaiannya dengan orang lain. Dari kesederhanaan, kita bisa mencapai kemakmuran. Kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mengubah impian menjadi kenyataan.